Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya, karena tadi kepotong, jadi Ibu buat video. Nah, ini yang menaksir tinggi pohon sudah ya. Jadi sama-sama benar. Kemudian untuk panjangnya. Panjang itu tadi sudah Ibu jelaskan juga ya, terkait panjang. Jadi besaran panjang ini bisa dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil, tergantung awalan satuannya. Misalnya tera ini kan dia itu yang lebih besar, satuan yang lebih besar, di mana dia 1 terameter dia itu sama dengan 10 pangkat 12 meter. Nah, kalau yang paling kecil apa? Kalau yang paling kecil itu yang nano, di mana 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kemudian di sini ada contohnya. Kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah ngerekam. Kita lihat di bawah, ini kan ada 4 kilometer. Nah, 4 kilometer ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa meter gitu. Kalau kita lihat di sini di kilo ini 4 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 3. Kalau kalian hafal tangga ini, tangga kilometer, hektometer, itu namanya tangga apa, Bu? Oh, tangga konversi panjang. Kalian tinggal lihat dia turun apa naik gitu ya. Jadi 4 kilometer itu kan karena dia turun 3 kali atau ini 1000 turun 3 kali, 10 kali 10 kali 10, maka bisa dikali 4 kali 10 pangkat 3 atau 4 kali 1000. Ini ya sudah Ibu tulis tadi ya, 4 kali 1000 sama dengan 4000 meter. Kemudian kalau ini untuk yang besar, untuk yang gede-gede angkanya. Nah, kalau misalnya milimeter, bagaimana caranya? Kita lihat milimeter di sini. Milimeter ini berapa meter? Oh, ternyata 1 milimeter ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau kalau pengen pangkat minnya hilang, ini kita lihat ya. Pangkat minnya hilang, kita bisa tulis di sini, sudah Ibu tulis ya. 1/10 pangkat 3. Jadi ini sudah pangkat minnya sudah hilang ya. Nah, 1/10 pangkat 3 ini kalau kita kita jabarin lagi, berarti 1 dibagi 10 pangkat 3 itu berapa? 10 pangkat 3 itu kan 10 kali 10 kali 10. 10-nya ping 3 kali. 10-nya ada 3 kali, berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Berarti 1 dibagi 10. Nah, 1 dibagi 1000 ini bisa kita desimalkan menjadi ini 0,001. Jadi nolnya ada 3 dengan 0 di belakang koma itu ada 2 nol. Seperti itu. Ini ya, hasilnya ada di atas. Kita coba lagi ke nanometer. Ke nano ya. Oh, ke mikro dulu. Kita coba ke mikro dulu. 1 mikro berapa meter? 1 mikro itu kita lihat mikro ini 10 pangkat min 6 meter. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Supaya pangkat minusnya hilang, ini ya. Ibu taruh di sini. Jadi 1 dibagi 10 pangkat 6. Nah, 1/10 pangkat 6 ini kalau kita jabarkan lagi berarti sama dengan 1 dibagi 1 juta. Kalau misalnya kita desimalkan berarti nolnya ada 6 dengan 0 di belakang koma itu ada 5 jumlahnya. Seperti itu. Jangan lupa belakangnya 1 dan diberi satuan. Itu kalau untuk yang mikrometer. Kalau yang nanometer gimana? Jadi Ibu coba tulis ini 5 nanometer berapa meter? Kita lihat di sini di tabelnya 10 pangkat min 9 ya. 5 kali 10 pangkat min 9 meter. Supaya pangkatnya hilang, pangkat minusnya hilang berarti 5 dibagi 10 pangkat 9. Kalau begitu bagaimana penjabarannya 10 pangkat 9? Berarti 5 dibagi
nolnya ada 9. 1 terus nolnya ada 9. Ini ya, ini sudah ada 9. Kalau semisal pengen didesimalkan, berarti nolnya ada 9, terus diakhiri dengan angka 5, dengan koma 0, dengan koma di belakang itu ada 8. Dengan 0 di belakang koma itu ada 8. Jumlahnya ada 8. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian ini yang tadi ya, pengukuran panjang, besaran apa? Untuk mengukur besaran panjang itu bisa menggunakan dengan penggaris, tergantung seberapa besar alat ukur yang kita gunakan, seberapa besar benda yang kita ingin kita ukur. Jadi kalau misalnya bendanya besar ya nggak bisa pakai penggaris gitu. Jadi bergantung pada bendanya. Nah, kalau penggaris, di penggaris ini ada berbagai macam, ada penggaris lurus, siku, penggaris gulung, dan lain-lain, yang mana penggaris ini bisa memiliki ketelitian hingga 1 mm. Kemudian, pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Jadi, selain ada penggaris, ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini setiap jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Jadi bergantung pada skala Noniusnya ya. Nih, jadi di sini ada skala rahang atas. Jadi yang ada di atas ini, yang ini, dia itu skala rahang atas. Sama skala rahang bawah. Ini skala rahang bawah. Kemudian ada juga rahang geser sama rahang tetap. Kalau rahang tetap itu yang ini. Ini dia yang ini. Rahang tetap itu ini. Ini ya, tetap. Anggap aja bagus. Kalau yang geser itu yang ini. Ini yang geser. Skala noniusnya yang mana? Skala noniusnya itu yang Ibu lingkari tadi. Ini yang nonius, nonius. Bagaimana kita mengukur ketelitian jangka sorong? Kita lihat noniusnya yang kecil ini dia itu ada berapa skala. Kalau ada 20 skala, maka 1 dibagi 20. Hasilnya 0,05 mm. Oh, berarti ketelitian jangka sorong ini 0,05 meter. Kalau skalanya, kalau kita lihat di sini skala maksimumnya ada 10 skala, maka 1 dibagi 1 mm dibagi 10 sama dengan 0,01 mm. Kalau rahang noniusnya memiliki 50 skala, maka 1 mm dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, kita membaca di skala ini, skala yang tetap, skala utama, atau bisa disebut sebagai skala utama ya. Skala utama sama skala nonius. Nah, kalau kita lihat di sini, di titik ini yang Ibu merah-merah ini, dia itu menunjukkan angka 2,1. Jadi itu titiknya, garisnya itu di antara 2,1 sampai 2,2. Nah, karena kita nggak tahu rentang antara 2,1 sama 2,2-nya ini lebih tepatnya itu berapa gitu. Apakah 2,18 atau 2,15 atau 2,13 kan kita nggak tahu. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Dengan cara kita membaca skala noniusnya. Kita cari garis antara skala utama dan skala nonius yang berada di antara satu garis lurus seperti itu. Nah, kalau kita lihat di awal ini kan nggak satu garis lurus ya, skala nonius sama skala utama. Kemudian selanjutnya nggak ada. Yang ini yang sudah Ibu merah-merahi ternyata garis di skala utama itu lurus dengan garis di skala nonius. Oh, berarti dia menunjukkan angka 5. Berarti masih belum berhenti di situ ya. Berarti kita kalikan dengan ketelitian karena ini menggunakan ini
menggunakan 10 skala nonisnya ada 10, maka ketelitiannya kita menggunakan yang 0,01 seperti itu. Berarti 5 dikali 0,01 hasilnya 0,05 cm. Nah, baru deh skala utama ditambah skala nonius gitu. Jadi rumusnya skala utama ditambah skala nonius sama dengan 2,1 ditambah 0,05 sama dengan 2,15 cm. Kemudian pengukuran panjang bisa menggunakan dengan micrometer scrope, di mana micrometer scrope ini biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang kecil atau yang pendek banget, atau mengukur ketebalan kertas. Jadi kalau micrometer scrope ini dia itu lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Dia memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi bergantung ini ya, bergantung micrometer scrope-nya yang mana. Ini ya, digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau diameter kawat. Jadi kawat itu kan kecil banget ya. Nah, buat mengukur diameternya bisa menggunakan micrometer scrope gitu. Hal ini digunakan untuk mengukur benda dengan panjangnya 2,5 cm. Jadi maksimumnya itu 2,5 cm. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita letakkan bendanya, kemudian kita ini sekropnya itu diputar yang ini insya Allah. Kalau roda bergiginya ini buat mengatur ini buat mengatur rahang gesernya. Ini ada rahang geser. Dimasukkan, terus kita lihat di sini di skala utama. Jadi di micrometer scrope ini ada juga skala utama sama skala nonius. Skala utama itu yang di sini, terus yang skala nonius itu yang di sini. Ini skala nonius. Nonius. Kemudian kita lihat di skala utamanya. Jadi per digit itu anunya 1 mm ya. Apa namanya? Ini kan gini tulisannya kalau kita perbesar. Ini skalanya ya, kalau kita perbesar misalnya itu ini 0, terus ini ada 1, ada 2, ada 3 ya kalau nggak salah. Nah ini 0 berarti maksudnya ini 0. Nah kalau garis yang kedua itu 1, garis yang ketiga itu 2, garis yang keempat itu 3, kemudian ada lagi ada 4 ini ya, 4. Nah kemudian di bawahnya ini ada juga ya, di bawahnya ini ada juga, anggap aja lurus ya, di bawahnya ada juga. Nah itu maksudnya apa? Kalau di sini 0 berarti yang kalau di atasnya 0 di bawahnya itu 0,5 gitu. Terus itu kalau atasnya 1 berarti di bawahnya 1,5. Jadi dia itu selisihnya 0,5 antara skala kecil dan skala besar. Kalau yang skala besarnya ini selisihnya 1. Jadi 0 ke 1 ini kan selisihnya 1, 2 ke 1 selisihnya 1. Nah, kalau yang di bawah itu selisihnya 0,5 dengan skala yang ada di atasnya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, dia itu nyampe sini ya. Dia itu nyampe sini. Berarti cara membacanya 4 yang ada di atas, di bawahnya kita lihat ada apa enggak. Kalau ada berarti 4,5. Berarti skala utamanya 4,5 ini ya, 4,5. Nah, untuk menghitung setelahnya ini berapa? Itu kita baru menggunakan skala nonius. Nah, di skala nonius ini kita lihat garis lurusnya, yang lurus dengan skala utama. Jadi ini ya. Jadi di sini ada garis utama, habis itu di sini ada atau yang ini aja deh. Ini itu sama ya. Nah, yang sama yang lurus dengan ini, yang lurus dengan garis ini itu berapa? Kalau kita perbesar mungkin ya, kalau di sini kan 45. Berarti kalau di atasnya 46, kalau di atasnya lagi 47. Jadi ini kan sajanya gini sih.
Ini 45. Tuh, 45. Berarti kalau ke atas ini 46. Berarti kalau di atas lagi 47. Seperti itu. Nah, sama dengan jangka sorong, berarti 47 ini dikali ketelitiannya ini. Yang ini. Ketelitian. 0,01. Jadi 47 kali 0,01 itu 0,47 ketelitian. Berarti skala jumlah total skala seluruhnya 4,5 ditambah 0,47 yaitu 4,97. Jangan lupa diberi satuan. Seperti itu. 4,97 satuannya milimeter. Ibu taruh di sini soalnya nggak cukup ya. Kemudian pengukuran besar pokok yang untuk massa biasanya menggunakan neraca Ohaus, yaitu neraca 2 lengan atau neraca 3 lengan. Kemudian ini contoh neraca sama lengan ya, itu seperti ini. Digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Kalau yang ini untuk 500 kilo. Nah, kalau yang Ohaus itu yang ini, dia itu biasanya dipakai di lab ya. Atau biasanya kita temukan di tempat orang yang ini. Oh, yang ini neraca sama lengan, mohon maaf. Neraca sama lengan. Yang ini. Jadi biasanya kita lihat di orang-orang yang benda-benda ringan. Ini kayaknya salah deh Ibu mencatat. Kok mengukur massa hingga 500 kilo ya? Jadi neraca sama lengan ini biasanya untuk mengukur massa yang lebih ringan. Kemudian contohnya mengukur emas, mengukur massanya emas. Jadi caranya dengan meletakkan anak timbangan dan beban pada lengan neraca yang berlawanan. Seperti ini ya, timbangan hampir sama seperti timbangan di pasar. Jadi ini sepertinya salah deh. Ini bukan neraca sama lengan ya. Neraca sama lengan itu yang ini. Ini kayaknya Ibu ngetik yang lain deh. Bukan neraca sama lengan. Kemudian ya kan? Mohon maaf, ini salah. Ini salah ya. Yang ini itu neraca sama lengan tapi bukan 500 kilo. Jadi dia itu neraca sama lengan tapi untuk mengukur untuk mengukur massa-massa yang lebih ringan. Kemudian timbangan duduk yang biasa kita lihat di pasar-pasar. Kemudian, nah ini baru namanya neraca Ohaus. Nah, kalau neraca Ohaus ini biasanya ada di lab-lab. Jadi untuk menimbang benda-benda yang berhubungan dengan penelitian-penelitian. Gitu. Nah ini bagaimana cara membaca neraca Ohaus? Insya Allah lebih mudah. Jadi neraca Ohaus kalau ini yang lebih besar, kalau yang lebih besar menunjukkan angka 0, kita lihat kotak ini ya. Ini namanya apa ya? Jadi kita lihat yang ini, kotaknya ini. Ini ada yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Kalau yang pertama, dia menunjukkan angka 0. Kalau misalnya yang kedua, dia menunjukkan angka 40. Kalau yang ketiga, dia menunjukkan angka 7. Baru kalau yang keempat, dia menunjukkan angka berapa ini? 0,5. 0,5. Yang ada di tengah-tengah ini ya, 0,5. Yang ada di tengah-tengahnya ini.
Mana ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang di tengah-tengahnya ini. Ini insya Allah ya, di tengah-tengahnya. Ini 0,5. Jadi hasilnya 47,5. Seperti itu. Kemudian pengukuran waktu. Misalnya ada di arloji, jam tangan kita. Kemudian jam pendulum itu yang ini. Jam pendulum ini jam stopwatch. Ini stopwatch. Jadi ada stopwatch manual, ada stopwatch digital. Kemudian ada jam atom. Nah, ini contoh jam atom. Jadi yang lebih akurat, maksudnya ketelitiannya sangat kecil, ketelitiannya sangat sangat teliti banget itu yang jam atom. Kedua stopwatch, ketiga baru arloji atau jam pendulum. Nah, ini ya. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada arloji, yaitu 0,1 sekon. Kemudian pengukuran suhu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengukur suhu badan kita, itu menggunakan termometer badan atau termometer klinis ya. Kalau sekarang ada namanya termogan, jadi yang kayak ditembak-tembak, yang seperti tembakan gitu ya, pistol gitu. Kemudian ini konversi besaran pokok. Kalau panjang seperti ini sudah ibu jelaskan tadi. Cuman ini ada tambahan 1 inci berapa sentimeter atau 5 inci berapa meter seperti itu. Nah, ini apa sih bedanya massa dan berat? Kalau massa itu yang menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda gitu. Kalau berat dia itu merupakan massa dikali gaya tarik bumi. Jadi kalau berat itu simbolnya itu W. W sama dengan ini hapus dulu. W sama dengan massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi bumi. Massa dikali percepatan gravitasi bumi. Seperti itu. Kemudian ini ada konversi satuan massa. Kalau 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kilo, 1 kilo sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Kemudian ada waktu tadi sudah ya, 1 sekon sama dengan 1 per 86.400 hari. Kalau 1 hari ada sekian, 1 jam sekian, dan lain sebagainya. Kemudian suhu suhu kan diukur menggunakan alat termometer, ada raksa dan juga ada alkohol. Nah, satuan suhu ini bisa dinyatakan dalam Celsius atau kalau Kelvin dalam satuan internasional. Nah, hubungan antara Celsius dan Kelvin itu seperti ini. Jadi kalau misalnya yang diketahuinya adalah Celsius, maka Celsiusnya ditambah 273. Nah, itu udah terubah, udah jadi Kelvin satuannya. Misalnya ini ya, Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut dinyatakan dalam Kelvin? Berarti dimasukkan aja diketahuinya T suhu. T-nya ini harus besar ya. T suhu TC harusnya seperti ini. TC sama dengan 65 derajat Celcius. Maksudnya TC ini suhu Celciusnya itu 65 derajat Celcius. Berarti dijawab TC atau suhu dalam keadaan Celcius ditambah 273. 65 ditambah 273 hasilnya 338 Kelvin. Nah, seperti itu caranya. Kemudian bentuk baku ini yang tadi bentuk baku itu supaya dia itu lebih sederhana. Nah, ini digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkatnya positif, maka 0 terletak di belakang. Misalnya 10 pangkat 2, atau 10 pangkat 5, atau 10 pangkat 6 yang tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian kalau pangkatnya negatif, maka nolnya diletakkan di depan. Misalnya 10 pangkat min 4, berarti nolnya ada 4. Dengan 0 di belakang koma, itu ada 3. Seperti itu. Jika pangkat pindah posisi pembilang, maka penyebutnya akan seperti ini. Misalnya 1/100 sama dengan kalau kita sederhanakan 1/10
10 pangkat 2. Nah, kalau kita lebih sederhanakan lagi, 10-nya itu nggak mau di bawah, kita taruh di atas. Seperti yang tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan, 1 dikali 10 pangkat min 2. Cuman ini kebalikannya. Kalau tadi kan Ibu kan menjelaskannya 1 kali 10 pangkat min 2. Habis itu dibuat pecahan baru ke desimal. Nah, kalau ini dibalik aja, tinggal dibalik aja. Jadi nggak usah bingung. Misalnya ini bilangan bulat dan bilangan desimal dinyatakan dalam bentuk baku. 8 kali 100. 100 ini kan 10 pangkat 2 gitu. Jadi bisa ditulis 800 ini bisa ditulis 8 kali 10 pangkat 2. Misalnya lagi 675,25. Kalau pengen komanya pindah ke depan ini, kalau pindah ke depan ini kan 2 kali ya. Ini 1, 2. Berarti kan komanya ada di sini. Nah, berarti dikali 10 pangkat 2. Jadi kalau pindah ke depan, dia itu dikali 10 pangkat positif, 10 pangkat 2. Tapi kalau misalnya komanya ini sudah di depan, pengen ditaruh di pengen hilang komanya, atau sebenarnya ada cuman nggak ditulis. Jadi 5 ini sebenarnya bisa ditulis 5,0. Seperti itu ya, 5,0 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya komanya pengen kita pindah ke belakang, ini ya, 10 pangkat min 5, ini kita hitung. Dia pindah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Karena pindah 5, nolnya pindah 5, berarti 5 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau misalnya dari depan ke belakang itu min, pakai 10 dikali 10 pangkat min berapa, tinggal kita hitung aja. Kalau misalnya ke depan, maju ke depan, berarti dia plus. Dari belakang ke depan, berarti dia plus. Seperti itu. Kemudian besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Jadi besaran turunan ini maksudnya besaran yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi ibaratnya kalau besaran pokok itu adalah ibunya, maka besaran turunan ini adalah anaknya. Jadi turunannya ya. Nah, misalnya contohnya luas ini rumusnya kan panjang kali lebar, atau kalau luas persegi sisi kali sisi. Panjang sama lebar ini kan termasuk besaran panjang semua ya. Jadi panjang termasuk besaran panjang dan lebar termasuk besaran panjang. Kemudian atau luas persegi panjang yaitu sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Nah, sisi ini kan termasuk besaran panjang. Kemudian lebar ini juga termasuk besaran panjang. Seperti itu. Kemudian kalau volume kan biasanya sisi kali sisi untuk yang volume kubus, atau volume balok panjang kali lebar kali tinggi gitu. Jadi dia merupakan turunan dari besaran panjang gitu ya. Tinggi ini kan juga termasuk panjang ya, jadi yang menghubungkan dua titik. Kemudian berat, massa kali gravitasi. Nah, gravitasi ini ada anaknya juga. Jadi percepatan gravitasi ini sama dengan A-nya gaya. Ini ya. Jadi A sama G itu sama. Ibu tulis di sini A sama dengan G. Seperti itu. Kemudian ini bisa ditulis massa dikali percepatan gravitasi itu percepatan itu apa? Percepatan itu kalau ini ya, kalau jarak itu meter, atau jarak itu kan panjang. Kalau kecepatan yaitu panjang dibagi waktu, atau biasanya kalau jarak dibagi waktu, jadi bisa P-nya ini diganti S ya, diganti S, berarti ini S per T, ini untuk kelajuan. Kemudian kalau percepatan itu rumusnya
Ini langsung Ibu kasih tahu dulu, sebenarnya kalian harus tahu bagaimana asal muasalnya. Maksudnya kok tiba-tiba langsung seperti ini gitu. Ini ST kuadrat. Ini untuk yang percepatan. Berarti M kali ST kuadrat. ST kuadrat. Jadi berat sama gaya itu satuannya sama. Ini berarti juga massa kali ST kuadrat. S per T kuadrat. Seperti itu. Kalau rho atau massa jenis itu berarti volumenya kita jabarkan lagi. Massa per volume ini ya. Sisi kali sisi kali sisi. S, Ibu singkat. S kali S kali S. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita pengen S-nya ada di atas, bisa. Sama seperti yang tadi. S pangkat 3. S kali S kali S kan S pangkat 3. Nah, kalau pengen taruh di atas, dijadikan min ya. M dikali S pangkat min 3. Seperti itu. Paham ya? Jadi besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok. Yang satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi ibaratnya itu anaknya ya. Ini misalnya pengukuran luas benda. Misalnya ada panjang kertas 25, lebarnya itu 20 ya. Ini bukan lebarnya 20, maka berapa luasnya? Ya sudah, masukkan saja rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 25, lebarnya 20, berarti dikalikan 500. Ini pakai kuadrat ya, bukan kubik. Persegi atau 500 cm persegi atau kuadrat. Nah, supaya baku atau supaya lebih sederhana lagi, bisa kita pakai ilmu yang tadi. Kalau maju berarti ini bukan min. Kalau maju dia itu positif. Karena 500 pengen nolnya hilang, berarti kan sebenarnya 500 itu kan nulisnya 500,0 ya. 500,0, cuman kalau 0 itu bisa ditulis bisa tidak. Nah, karena pengen komanya itu maju ke depan, berarti kita hitung berapa? 1, 2. Oh, 2 berarti bisa ditulis 5 dikali 10 pangkat 2. Seperti itu. Terus sama yang lain juga sama. Meter persegi. Kalau volume juga sama, kita tinggal masukin aja panjang, lebar, tingginya berapa, hasilnya berapa. Kalau volume kan kubik ya. Terus ada volume zat cair. Kalau volume zat cair beda ya, kita pakainya liter. Seperti itu, liter atau mili. Intinya bukan pakai satuan meter, tapi liter. Nah ini, mengukur volume benda ruang yang bentuknya teratur, itu kan gampang banget ya. Kita tinggal masukin rumusnya aja, kemudian kita hitung sisi-sisinya, atau panjangnya, atau lebarnya, atau tingginya. Bergantung dia bentuknya apa, tabung kah, atau kubus kah, atau balok kah, gitu. Kalau tabung masih ingat volumenya gimana? Panjang, Pi, kok panjang? Pi atau 2/7 kali jari-jari kali tinggi. Itu untuk tabung. Kalau untuk bola, pi berapa ya? 4/3 pi dikali R pangkat 3. Kalau kubus, berarti volumenya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Loh, memang lama. Memang lama. Kalau apa? Enggak ngerekam. Kalau balok. Kalau balok itu kan rumus volumenya panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu.
Ngerekam, Bu. Itu untuk apa? Kalau benda yang volumenya teratur. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya benda tersebut nggak teratur, misalnya kayak batu. Kalau batu itu kan bentuknya kayak jarang banget itu benar-benar bundar atau benar-benar bulat banget atau benar-benar kubus banget atau bulat banget, kan itu jarang. Pasti batu itu bentuknya itu tidak teratur. Jadi kita bisa menggunakan gelas ukur atau menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Jadi ini ada gambarnya. Jadi kita isi air, misalnya airnya itu ini volume satunya ini ya, ada garisnya ya, ada batasnya ini, misalnya volume satunya sampai sini, kita isi air dulu di gelas berpancurnya, kemudian kita masukkan batunya. Nah, ketika kita masukkan batunya, volumenya kan makin lama makin naik tuh. Dari awalnya 70, ternyata 80. Nah, berarti untuk mengetahui volume batu, VB atau Ibu tulis VB sama dengan V akhir, volume setelah batu dimasukkan ke dalam air di gelas berpancur dikurangi V awal. Nah, jadi volume awal air sebelum dimasukkan batu tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Jadi di mix ya, gelas ukur sama gelas berpancur. Nah, ketika ini airnya itu diisi full banget sampai batas ini ya. Sampai dia itu nggak menetes. Nah, setelah itu batunya dicemplungin tuh. Nah, saat mau dicemplungin gelas berpancurnya itu didekatkan dengan gelas ukurnya itu didekatkan dengan gelas berpancur. Kemudian pasti ada air yang tumpah tuh. Nah, air yang tumpah itu merupakan volume batu. Jadi V batu sama dengan volume air yang tumpah atau volume yang ada di gelas ukur. V air yang tumpah ya, atau yang ada di VALT. VALT itu maksudnya air tumpah yang ada di gelas ukur. Seperti itu. Kemudian gelas ukur ya. Kemudian ini pengukuran makhluk hidup. Nah, kalau pengukuran makhluk hidup ini ketika kita menanam suatu tanaman, kemudian ketika usianya 3-4 minggu, dia itu tingginya misalnya 20-25. Nah, itu biasanya dihitung berapa kelajuannya gitu. Kalau menghitung kelajuan berarti kan tinggi dibagi waktu yang diperlukan itu untuk mengukur kelajuan pertumbuhan makhluk hidup seperti itu. Kemudian ada frekuensi denyut nadi. Jadi kita bisa menghitung denyut nadi menggunakan stopwatch. Jadi ketika ingin mengukur, kita letakkan tangan kita di sini, kemudian kita klik stopwatch sampai 1 menit berapa, berarti kalau sudah 1 menit ya berarti di stopwatchnya, terus kita sudah melepaskan. Nah, itu kita hitung berapa kali denyut nadi yang berdetak gitu. Nah, biasanya kalau denyut nadi orang dewasa itu 60-80. Kalau anak-anak biasa 60-100, kalau anak bayi 100-140. Nah, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan denyut nadi, diantaranya kalau misalnya kita lari. Nah, lari itu kan jantung kita lebih berdebarnya lebih kencang. Nah, kalau kemudian selain itu kalau jika kita ketakutan atau kita sakit seperti itu. Nah, insya Allah sudah. Oh ya, Ibu tambahkan sebenarnya ada besaran skalar sama besaran vektor. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Ini Ibu tambahkan ya. Ibu stop dulu.
Oke, Bu lanjutkan. Jadi, itu judulnya salah ya, bukan pengukuran besaran turunan. Jadi selain besaran itu terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan, tapi bisa berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu terbagi menjadi dua. Ada besaran skalar dan juga ada besaran vektor. Kalau besaran skalar, dia itu hanya memiliki nilainya saja atau besarnya saja, tapi dia itu nggak punya arah. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya volume. Volume itu kan ya udah hanya volume benda gitu. Dia nggak punya arah. Contohnya apalagi massa. Massa kita nggak punya arah dan juga waktu. Kemudian kalau besaran vektor dia itu selain memiliki nilai dan besar, tapi juga dia memiliki arah. Oh itu saya. belum belum ibu ini ya, belum ibu delete ya. Tetapi dia memiliki arah ya. Jadi ini salah tadi. Dan memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan juga percepatan. Jadi perpindahan dan jarak dia itu berbeda. Ini ibu kasih pointer. Jadi misalnya ini, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Kalau jarak dia dari A ke B, kemudian dari B ke A, dia jarak, kalau misalnya A ke B ini 1 meter, berarti kalau dari A ke B, B ke A, berarti jaraknya atau S-nya itu sama dengan 2 meter. Nah, kalau perpindahan itu biasanya ini ya, disimbolkan R. R dengan ada tanda panahnya, maksudnya tanda panah ini sebagai arah. Kalau dia dari A jalan ke B, kemudian balik lagi ke A, maka dia itu tidak memiliki perpindahan. Artinya perpindahannya 0. Jadi artinya dia itu nggak berpindah gitu. Walaupun dia sudah berjalan, tapi kembali lagi perpindahannya 0 atau dia itu tidak mengalami perubahan atau perpindahan. Kalau misalnya seperti ini, kasusnya ada ini titik A, ini ada titik B, ini ada titik C. Jadi kalau misalnya kita pengen cari tahu berapa jarak dari jarak ABC. Jadi kalau ada orang yang berjalan dari A ke titik B, kemudian lanjut ke titik C, berarti jaraknya ya udah tinggal ditambahkan aja A ke B berapa, B ke C ke berapa. Misalnya A ke B itu 1 atau ini ya 4 meter. Kalau B ke C misalnya 3 meter. Gitu. Berarti jaraknya berapa? Ya udah 4 ditambah 3, berarti jaraknya 7. 4 tambah 3 kan 7 meter. Jangan lupa satuannya. Kemudian kalau jaraknya itu menghitungnya seperti ini. Menghitungnya bukan dari A ke B baru ke C, tapi langsung dari A langsung ke C. Nah, itu berapa? Karena ini dia merupakan Pitagoras, berarti kalau A ke B 4, B ke C 3, berarti kalau A ke C itu langsung 5. Seperti itu. Jadi beda ya antara jarak dan juga perpindahan. Kalau jarak itu masuk ke besaran skalar, kalau perpindahan dia termasuk ke besaran vektor. Jadi ini ibu tambahin jarak. Seperti itu. Oke. Kemudian ibu akan menjelaskan ini kan kemarin kita udah belajar yang ini ya. Jadi di sini sebelumnya itu ada dasar teorinya, maksudnya ada teori singkatnya. Ini juga ada vektor, malahan di sini ada tensor. Kalau tensor itu bedanya sama vektor, kalau vektor itu kan arahnya itu cuma ada satu. Kalau tensor itu arahnya banyak. Kemudian ini untuk yang besaran turunan. Nah ini contohnya ini pada luas. Ibu contohkan kepada luas.
luas ini kan persamaan atau rumusnya ya. Persamaan atau Ibu tulis rumus. Kalau luas rumusnya itu kan A, bisa L, bisa A. Terserah kalian, bisa nulis L atau A. Jadi sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau misalnya kita ingin ini menulis satuan penyusunnya, kita tahu panjang ini kan dari besaran panjang. Nah, besaran panjang satuannya apa? Meter. Nah, lebar ini kan meternya meter kecil ya, meter. Nah, kemudian lebar ini dari besaran apa? Dari besaran panjang juga, satuannya meter. Maka meter kali meter sama dengan M kuadrat. Gitu. Berarti simbolnya M kuadrat. Seperti itu. M-nya kecil ya. M kuadrat. Kemudian contoh lain volume. Volume ini kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang ini dari besaran panjang, yaitu satuannya meter. Kemudian kalau lebar ini satuan meter, kalau tinggi ini juga satuannya meter. Berarti meter kali meter kali meter, berarti meter kubik. Seperti ini. Berarti di sini ditulis meter kubik. Ini ya. Kemudian massa jenis. Jadi di sini sudah Ibu kasih tahu ya. Massa jenis itu M. M di sini bukan meter. Kalau dalam rumus M di sini maksudnya massa. Massa di sini kan satuannya kilogram tuh. Kilogram dibagi V. V ini volume. Volume ini kan sudah kita dapat tadi ya, meter kubik. Berarti kita tinggal copy paste atau langsung ditulis ke sini. Atau bisa kita tulis menjadi, kalau naik berarti kilogram dikali, kalau baginya naik berarti jadinya min ya, masih ingat yang tadi kilogram meter min 3. Berarti kalau kita tulis seperti ini. Nah, kemudian coba nanti kalian kerjakan ini ya, percepatan. Nah, caranya sama. Percepatan ini kan V. V sama dengan S per T. S ini jarak ya. Jarak itu kan dari besaran panjang tuh. Berarti M dibagi S. T ini kan waktu. M per S. Berarti kalau misalnya pengen ditulis M dikali S pangkat min 1. Seperti ini. Kalau misalnya percepatan, V per T. V-nya tadi kan udah didapat dari sini. Berarti kita tinggal kopas. Ini. Kemudian dibagi TS. Berarti bisa kita tulis M kali S min 2. Seperti ini. Begitu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya F-nya di sini sudah, F ini kan sama dengan massa kali percepatan. Massa itu kan besaran massa itu kan satuannya kilogram, berarti kilogram dikali percepatan. Kita tahu percepatan dari mana? Dari atasnya, S-2. Berarti langsung tinggal kita tulis aja kilogram kali M kali S-2, kayak gitu. Kayak gitu seterusnya. Kalau masih bingung nanti tanya ibu ya. Seperti itu. Ingat V kecil ini maksudnya kecepatan. Kecepatan atau kelajuan. Kalau V besar itu baru volume. Jadi beda ya. Seperti yang ibu jelaskan tadi. Berarti ini bisa ditulis N kali S-1. Ini ya. Kemudian kalau yang ini berarti MS-2. Seperti itu. Kalau gaya berarti tadi ya, kilogram kali percepatannya ini. Ini berarti kalau ditulis sama, kilogram MS-2. Ini ya, berarti tinggal selesaikan.
kurang 4 lagi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya masih bingung sama ininya, bisa dilihat di sini. Panjang, ini satuannya L, satuannya. Panjang ini simbolnya ya, simbol. Mohon maaf, ini simbol bukan satuan, simbol. Simbol L, nama satuannya meter, simbolnya M. Jadi ini satuan internasionalnya, ini besarannya. Seperti itu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin itu saja. Untuk tugasnya selain mengisi tabel ini, nanti kalian bisa kerjakan di halaman 19, nomor 2 dan 4 sama 20, cuman satu soal. Nomor 19 cuma 2 soal, 2 dan 4. Kemudian nomor 17 ada 3 soal. Insya Allah gampang ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.